Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam renungan singkat siang ini dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami puji, Tuhan Yesus yang mengasihi kami ingin mendengar firman-Mu, berkati kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan juga yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Pada renungan siang ini, saya memberikan judulnya yaitu pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membaca tadi dari ayat 8, kita bisa menemukan beberapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat 8, dia mengatakan bahwa Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Dengan firman Tuhan kita bisa memberikan kesegaran di dalam jiwa kita ini. Firman Tuhan bisa memberikan ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan ini memberikan kita semangat. Ketika kita habis mandi, maka kita akan mengalami kesegaran dalam tubuh kita, sehingga kita semangat di dalam melakukan aktivitas kita. Itulah firman Tuhan. Kalau dia bekerja dalam hidup kita, maka dia memberikan kesegaran di dalam kita menjalani hidup ini. Terus dia mengatakan lagi bahwa peraturan Tuhan itu teguh. Kalau aturan Tuhan itu teguh, kuat, kokoh, maka kita juga yang senang akan firman Tuhan, kita akan mengalami keteguhan, kita akan mengalami kekokohan di dalam menjalani kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin yang tidak benar. Kita tetap kuat. Selanjutnya bahwa memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hikmat itu kita sangat memerlukan dalam menjalani hidup ini. Di dalam mengambil keputusan untuk menjalani hidup ini, kita membutuhkan hikmat. Mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita ada problema dalam bekerja, kita membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu bisa memberikan kita arah yang baik. Sama seperti ketika Salomo mengambil keputusan terhadap anak yang dipermasalahkan oleh dua orang ibu, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, siapakah ibu daripada anak itu. Dan itulah hikmat yang sudah dicatat dalam firman Tuhan yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap satu bangsa. Kalau kita tidak berpengalaman, maka dalam melakukan atau menyelesaikan masalah, maka kita memerlukan hikmat. Untuk itu, hikmat ada di dalam firman Tuhan. Di ayat 9 dia terus mengatakan bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
memberikan kita sukacita di dalam hidup ini. Sering kita mengalami kegalauan di dalam menjalani hidup ini. Apalagi waktu pandemi yang masih sampai sekarang, sering kita memikirkan hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan dan tidak mungkin kita lalui. Tetapi melalui firman Tuhan, Dia memberikan kita sukacita, memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini tanpa harus galau, tanpa harus stres di dalam menjalaninya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, ada janji firman Tuhan, di dalamnya ada kasih dan pertolongan Tuhan. Seterusnya dia mengatakan bahwa perintah Tuhan itu murni. Murni, suci. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita membawa juga kemurnian, kesucian, kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Sangat baik sekali firman Tuhan ini. Dan yang terakhirnya dia mengatakan bahwa membuat mata bercahaya. Kalau kita melihat mata yang tidak bersemangat dalam hidup kita ini, tentu juga kita malas untuk berbicara kepadanya. Tentu kalau kita melihat orang yang seperti begitu, apa yang harus kita lakukan? Tetapi kalau kita mengalami hal demikian, maka kita membutuhkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada, maka mata kita membuat bercahaya. Bukan dalam arti ada api, tetapi mata kita ini bisa memberikan satu semangat di lingkungan kita berada. Dan kita bisa memberikan sukacita juga kepada orang lain. Melalui mata kita, kita bisa melihat mereka dengan sukacita. Nah, kalau kita melihat beberapa macam kegunaan atau pentingnya firman Tuhan tadi, maka sebaiknya kita harus mengambil keputusan bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat perlu di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau meninggalkan atau melupakan firman Tuhan. Kita tidak mau untuk tidak membaca firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, maka ada sesuatu kerinduan untuk mendengar di dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan sangat penting sekali dalam hidup kita. Ketika ada persekutuan, kita tidak mencari alasan untuk tidak mau hadir. Kenapa? Karena ada firman Tuhan di sana. Sekarang ada berbagai macam tayangan-tayangan yang disampaikan melalui media sosial, dan kita sangat perlu untuk membacanya atau mendengarnya. Kenapa? Karena sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Sangat baik sekali kalau kita hidup di dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita keselamatan, dan suatu keyakinan kita akan masuk surga ketika kita yakin akan firman Tuhan itu. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan malas mendengar firman Tuhan, jangan malas membaca firman Tuhan, jangan malas ikut persekutuan, dan jangan malas untuk melakukan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.